Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Kadar Rawana. Di video kali ini saya akan memperbaiki sebuah mixer audio. Ini merek dari Hardwell. Dengan kerusakan, kata yang punya bilang nggak mau menyala. Lampu indikator pun nggak ada tanda-tanda hidup. Baik, kita langsung bongkar saja. Ini berapa nih? 8 channel. Apakah yang rusak di bagian mainboard atau power supply? Biasanya sih power supply. Nah, cara bongkarnya gampang banget. Di belakangnya itu ada casing dan ada beberapa baut. Kita fokus saja langsung ke bagian power supply-nya. Di sini saya bongkar dulu bagian switch-nya, bagian colokan stekernya, dan beberapa soket. Biasanya dia ada tegangan di 14 volt, 48 volt, dan 5 volt. Biasanya seperti itu, karena dia pakai Phantom 48 volt. Kalau yang jual untuk power supply-nya biasanya sih ada. Yang universal, bisa kalian coba. Tapi di sini saya coba dulu akali ya. Semoga aja bisa kita ganti per komponen. Karena biasanya ada beberapa IC yang dihilangkan kodenya. Kalian bisa lihat di sini bekas dari ledakan atau jebol ini. Jalurnya ini putus. Ini bukan bekas diperbaiki ya, tapi bekas dari karena short. Ada komponen yang rusak, entah itu bagian MOSFET yang pertama jebol dan mengakibatkan di bagian primer. Yang primer itu yang saya maksud adalah bagian ini. Ini tegangan tinggi, nggak boleh dipegang. Kalau bagian sekunder setelah output dari trafo switching itu bisa dipegang. Oke, baik, langsung saja kita ukur-ukur bagian resistor, kapasitor, dioda. Ini kita cek dengan mode buzzer. Apakah dia nge-short? Oke, di sini nge-short 1. Seharusnya nggak boleh terhubung seperti ini. Penyebab dari dioda short berarti di komponen pertama MOSFET, kemudian resistor jebol, maka dioda juga jebol dan listrik pun jeglek. Ini MOSFET-nya 6N65 kalau nggak salah yang dipakai nih. Ini MOSFET-nya juga jebol. Wah, ini antara gate dan pin 1 pin 3 itu udah jebol. Ini menandakan IC PWM pasti jebol ini. IC PWM-nya ini nih, yang 8 pin. Wah, ini tulisan untuk MOSFET-nya nggak ada. Bukan MOSFET-nya, IC PWM-nya dia digosok. Ini 5 volt, ini plus 15 volt, plus 11 volt, dan ada 48 volt. Ya, kita coba aja dulu. Ini MOSFET saya bongkar dulu. Ini MOSFET-nya IC PWM-nya dihilangkan. Ini MOSFET 5N65 bener. Nih, coba saya ukur kembali. Jebol antara pin 1 dan pin 3. Ini udah nggak bisa dipakai. Ini juga jebol. Oke, bagian dioda ini nggak jebol, aman. IC PWM
Saya akan coba lepas karena serinya itu nggak kelihatan. Ini dioda jebol. Ini isi PWM juga nggak ada kode. Waduh, ini agak sulit. Saya sudah cari datasheetnya, saya cocokin sama kodenya itu beda banget. Saya takut salah, nanti MOSFET akan ikut jebol lagi. Tapi saya pertama mau cek resistornya. Di sini kita baca dulu nilainya. Ini 27 kilo ohm. Itu yang 30 kilo ohm. Dia normal, ini 400 K ohm, itu bisa dipakai. Ini nggak masalah dia. Dan ini 68 berapa nih? Oh bukan, ini 100 nih yang tadi. Di bodinya udah tertulis nih di PCB-nya. Jadi gampang untuk pembacaan. Nggak apa-apa, kurang lagi sedikit itu toleransi. Nah, untuk resistor ini aman, nggak ada masalah. Problemnya adalah IC PWM nggak kita temukan kodenya. Mungkin saya akan carikan alternatif, ya menggunakan gacun. Tapi gunain gacun yang kualitasnya lebih bagus ya, agar nanti tegangannya itu stabil. Ini juga aman diodanya. Ini juga ada dioda, aman. Harus ada menunjukkan angka 0, sekian. Kalau dibalik dia nggak terhubung. Nah, contohnya seperti ini terhubung, maka dia short. Ini nggak boleh dipakai. Karena saya nggak bisa temukan kodenya, ya kita pakai gacun aja ya, biar lebih gampang. Seharusnya kalian bisa ganti semua per blok ini universal, nggak masalah sih. Tapi ya kasihan juga, gacun kan nggak seberapa, jadi kita pakai sistem itu. Wajib kalian ukur dulu bagian outputnya atau sekundernya, agar nanti ketika kalian pasang gacun nggak jebol lagi. Karena kadang ada yang jebol itu karena di sekunder bagian dioda, resistor, entah kapasitor, entah lilitan, itu wajib diukur. Tapi yang saya lakukan biasanya di bagian dioda diukur dulu. Kalau udah nggak short, kita berani untuk memasang si gacunnya. Ini saya center juga nggak ketemu, angkanya juga nggak ada. Ini kayaknya digosok atau emang nggak dikasih kode. Ini dari pabrikan, nggak pernah diganti nih. Ya, kita lanjut aja langsung menggunakan gacun. Di sini saya pakai gacun 4 kaki. Jadi cara pemasangannya seperti ini. Kalian bisa lihat, biasanya sudah ada kodenya. Ini, yang merah itu kalian sambungkan ke bagian kaki tengah dari MOSFET. Ini dia, yang merah. Kemudian yang putih itu kalian sambungkan ke tegangan ada 12 sampai 18 volt. Yang biru ini ke bagian optocoupler ke pin 4. Ini yang merah ke bagian kaki tengah MOSFET. Ini. Di tengah ini dia, pin tengahnya. Selanjutnya untuk kabel putih ini itu terhubung ke bagian ini, ke elko, groundnya. Nah, yang putih sebelah kanan saya ini itu hubungkan ke power supply. Di sini ada elko kecil, biasanya ini tegangannya 18 sampai 21 ke positifnya ya. Udah, itu aja. Setelah itu MOSFET bukan MOSFET.
power supply ini udah bisa dipakai. Baik, kita buktikan. Kita buktikan apakah dia mau keluar tegangan berdasarkan di PCB-nya ini. Hati-hati ya bagian yang isi gacun itu berbahaya banget kalau dipegang. Nanti bisa-bisa nyetrumnya gede banget. Oke, di sini belum saya colokkan ini. Oh, ini udah 5 volt udah keluar ya, sorry. Ini 45. Udah keluar tegangannya. Berarti udah bisa dipakai. Baik, kita coba pasang di mixernya. Udah keluar tegangan ya. Oh, itu bekas ledakannya. Ini dicabut dulu ya agar nanti nggak rusak. Atau saya rakit aja dulu biar cepat. Ini hati-hati ya, berbahaya banget. Baik, sudah saya rakit aja. Ini saya rakit seperti ini. Kalian bisa lihat gacunnya. Saya pindahin kabelnya ke atas. Kemudian ada heatsinknya seperti ini. Biar nggak tersentuh. Ini sudah bisa dinyalakan. Bim salabim dar. Nah, ini ngeplip itu gara-gara efek kamera. Karena frame rate 60 Hz-nya. Oke, jadi seperti ini udah bisa dinyalain dan udah bisa dipakai. Oke, sekian review teknik. Jangan lupa like, comment, share di media sosial kalian dan jangan lupa subscribe channel YouTube Teknik. Thank you.